badan kekar umur kedua. Bawa pedang bukanlah petani. Selamat datang para hadirin semua di acara kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di halaman sekolah yang kita cintai. Salawat beriringan salam, tak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang terhormat para hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada pagi yang cerah ini kami akan menyampaikan musabaqah Sharhil Quran yang bertemakan menggapai buah takwa di dunia dan di akhirat. Menggapai buah takwa di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti waqo, yaki, wikoya, menjaga. Menurut istilah, takwa adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, menurut Imam Asy-Syafi'i ada 3 perbuatan yang sulit dilakukan oleh manusia. Salah satu perbuatan yang sulit dilakukan oleh manusia adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan di saat sedang sendiri. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di saat sedang sepi. Kalau suatu ibadah kita kerjakan secara berjamaah, kita kerjakan secara bersama-sama, rasa-rasanya ada dorongan di dalam hati kita untuk mengerjakannya. Tetapi ketika suatu ibadah
kita kerjakan secara sendiri, kita kerjakan secara sepi, maka ibadah tersebut akan menjadi berat untuk kita kerjakan. Makanya Imam Al-Ghazali pernah berkata, apa kata Imam Al-Ghazali? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu pasti dia memiliki sifat waro di dalam hati. Apa itu sifat waro? Menurut Imam Al-Ghazali, sifat waro itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, yang sudah jelas perbuatan itu haram, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita banyak melihat, banyak kita menyaksikan orang saat ini, banyak dia meninggalkan perbuatan yang haram itu di saat sedang ramai, di saat sedang banyak, mampu dia meninggalkan perbuatan yang haram. Tetapi di saat sedang sepi, tetapi di saat sedang sendiri, tidak mampu mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Maka ciri-ciri manusia seperti ini menurut Imam Al-Ghazali, sifat takwa yang ada di dalam hatinya belum benar-benar tumbuh. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin yang berbahagia,
Berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 3 ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan sedang di atas maupun dalam keadaan sedang di bawah. Orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Orang-orang yang mampu mengontrol emosi. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, La taghdab, Jangan engkau marah. la taghdab, Jangan engkau marah. la taghdab, Jangan engkau marah. wa ala jannah. Dan bagimu surga. hadirin yang berbahagia, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jangan engkau marah. 3 kali Rasulullah mengulang, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Siapa yang mampu menahan amarah, siapa yang mampu mengontrol amarah, maka Allah akan sediakan balasan bagi kita, surga. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang tidak memiliki sifat pendendam di dalam hati. Ketika dia sedang dihina oleh orang, ketika dia sedang direndahkan oleh orang, maka dia tidak pernah dendam kepada orang itu. Dan dia akan memaafkan kesalahan orang yang telah meminta maaf kepadanya. Hadirin yang berbahagia, dari 3 ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan ketiga ciri-ciri ini dapat kita amalkan. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa berinfak. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Dan kita jadi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, takwa merupakan orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan takwa itu juga merupakan orang-orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, takwa harus kita tingkatkan.
harus kita tingkatkan di dalam diri dan di dalam hati kita. Siapa yang senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sediakan balasan surga kepadanya. Dan siapa yang tidak mau meningkatkan takwa kepada Allah, Allah sediakan balasan kepadanya neraka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Cukup sekian pidato kami ini. Jika rindu hubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi